Haleluya, silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu, Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Mari kita akan menikmati saat teduh kita bersama dengan firman Tuhan sekarang ya. Nah, saya akan share sesuatu terinspirasi dari sebuah judul film, Saudara ya. Mungkin beberapa kita ada yang pernah menonton film ini, tahun 2012 kira-kira. Ada film yang judulnya The Saint and the Soldier. Ini cerita tentang Perang Dunia Kedua di Eropa. Ya, dan khotbah saya nggak ada hubungannya sebetulnya sama cerita film ini. Cuma saya ambil judulnya saja, The Saint and the Soldier. Nah, bukankah itu juga kita semua di mata Tuhan? Kita di mata Tuhan adalah orang-orang yang sudah dikuduskan dan dibenarkan. We are the saint. Kita bukan lagi the sinner. Kita bukan lagi orang-orang berdosa. Tapi kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan, dikuduskan, dibenarkan di hadapan Bapa. Tapi ingat, kita bukan cuma diselamatkan, tapi kita masih ada di dunia untuk menjadi pemenang, the soldier. Inilah dua status orang percaya, yaitu saudara dan saya. Kita the saint, kita orang-orang benar di mata Tuhan. Bukan karena kita mampu hidup benar, tapi karena kebenaran Kristus dianugerahkan kepada kita semua. Ya, kita the saint, kita the righteous. Tapi kita belum di sorga. Kita masih ada di dunia yang penuh dengan pergumulan, yang penuh dengan perjuangan. Mari hiduplah sebagai prajurit Tuhan juga selama kita ada di dunia ini. Nah, ini bicara tentang mentalitas. Jadi saya mau ajak kita membangun satu mentalitas, yaitu kita bukan cuma sadar kita orang benar, tapi kita juga sadar selama di bumi kita harus menjadi prajurit atau pasukannya Tuhan. Kita harus menjalani kehidupan kekristenan kita dengan mental seorang prajurit. Nah, kita lihat beberapa ayat yang mendasari hal ini. Keluaran 12 ayat yang ke-41. Memang ayat ini bicara tentang orang Israel. Tapi bukankah kita juga adalah Israel rohani? Jadi ini juga berlaku dan ada korelasinya dengan hidup kita. Keluaran 12 ayat 41 berkata begini. Sesudah lewat 430 tahun, tepat pada hari itu juga, keluarlah segala pasukan Tuhan dari tanah Mesir. Jadi ini bicara tentang saat di mana Allah membebaskan Israel dari Mesir. Yang dikeluarkan dari Mesir adalah orang-orang Israel, tapi mereka dijuluki pasukan Tuhan. Yang Tuhan keluarkan dari Mesir, memang di mata manusia pria dan wanita biasa. Di mata manusia mereka adalah orang-orang sipil biasa. Bahkan mereka adalah mantan budak di Mesir. Mereka-mereka yang dikeluarkan Allah dari Mesir adalah orang-orang yang biasa bekerja di konstruksi, bidang konstruksi orang Mesir, karena mereka harus membangun negara Mesir, karena mereka budak selama mereka ada di Mesir. Lalu kebanyakan mereka juga bekerja mungkin di pertanian atau di perkebunan orang Mesir. Di mata manusia yang Allah keluarkan dari Mesir saat itu adalah pria wanita biasa. Tidak mengenakan seragam militer, tidak memegang senjata, bahkan jauh dari nuansa militer. Tapi ayat ini berkata yang Tuhan keluarkan ternyata di mata Tuhan adalah pasukan Tuhan. Nah, di sini kita mendapatkan satu pengertian. Jadi semua yang telah diselamatkan dari Mesir adalah pasukan Tuhan. Nah, inilah kita juga. Kita telah dibebaskan dari dosa. Kita telah dibebaskan dari perbudakan dosa. Kita seperti orang Israel yang dikeluarkan dari Mesir, Egypt. Egypt itu artinya the darkness, kegelapan. Ya, firman Tuhan berkata, kamu telah dipanggil keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib.
Jadi setiap orang yang telah diselamatkan, saudara dan saya juga telah dikeluarkan, diselamatkan dari kegelapan. Dan Tuhan menyebut setiap orang yang telah diselamatkannya sebagai pasukan Tuhan. Tuhan nggak bernegosiasi. Kamu mau nggak jadi prajuritku? Kamu mau nggak jadi pasukanku? Tuhan tidak sedang bernegosiasi. Tuhan tidak sedang bertanya, bersediakah kita jadi pasukan Tuhan? Ayat ini adalah sebuah statement, bukan sebuah question. Dan ayat ini juga berlaku bagi kita, Israel rohani yang telah dikeluarkan dari Mesir kegelapan. Tuhan memanggil kita, Tuhan menyebut kita, setiap orang yang telah diselamatkannya sebagai pasukan Tuhan. Jadi kita nggak bisa mengelak, inilah destiny kita. Inilah destiny, ya, nasib kita. Ya, kita ditentukan jadi prajurit. Kita bukan ditawari jadi prajurit, tapi kita ditentukan jadi prajurit. Setelah kita diselamatkan, kita harus hidup sebagai pasukannya Tuhan. Nah, jujur seringkali beberapa orang Kristen, beberapa kita kurang menyadari ini. Malah banyak orang Kristen menyadarinya begini, setelah diselamatkan, maka kita akan jadi anak-anak terus yang akan dipelihara, akan dicukupi dan sebagainya. Setelah kita diselamatkan dari Mesir ke tanah perjanjian, itu perjalanan perang, saudara. Setelah kita diselamatkan sampai nanti kita masuk sorga, perjalanan kita dari titik keselamatan sampai titik kehidupan kekal, itu perjalanan peperangan. Karena kita punya musuh. Makanya Tuhan minta kita sadar bahwa kita ini adalah prajurit karena kita punya musuh. Peperangan rohani itu real. Peperangan rohani itu bukan dongeng, bukan fiktif. Peperangan rohani itu bukan buat nakut-nakutin kita. Tapi peperangan rohani itu memang realita. Lihatlah ada banyak keluarga hancur. Lihatlah ada banyak pengharapan manusia hancur. Lihatlah ada banyak orang-orang yang bunuh diri, merasa tidak ada jalan keluar lagi. Itulah hasil atau bukti peperangan rohani yang dahsyat. Dan kita hidup di daerah musuh. Dunia ini ada di bawah kuasa si jahat. Jadi saudara lihat, yang pertama kita punya musuh. Yang kedua, peperangan rohani sedang terjadi di mana-mana. Yang ketiga, kita hidup di daerah musuh. Mau nggak mau harus jadi pasukan. Itulah alasan Tuhan menyadarkan kita, aku selamatkan kamu ya. Tapi setelah diselamatkan, hiduplah sebagai prajuritku. Nah, mari saudara sadari akan posisi ini. Banyak orang Kristen akhirnya nggak siap ketika ada peperangan. Karena dipikir ikut Tuhan pasti semuanya tinggal enaknya saja. Nggak bisa. Setelah kita diselamatkan kita jadi pasukan. Pasukan disiapkan tentu untuk peperangan. Makanya banyak orang masih kaget. Loh kok harus bergumul? Loh kok ada tantangan? Loh kok ada kesulitan? Ya namanya prajurit. Prajurit tidak alergi dengan kesulitan. Prajurit tidak kaget dengan yang namanya peperangan. Jadi kalau ada orang Kristen yang masih kaget, lah saya udah melayani Tuhan, kok masih ada masalah, kok masih bisa ditipu orang, kok masih bisa disakiti orang dan sebagainya. Nah itulah bukti ada banyak orang Kristen tidak sadar bahwa dirinya adalah prajurit Tuhan. Buktinya tadi, sering kaget ketika ada masalah dalam hidupnya, malah akhirnya menyalahkan Tuhan. Mari kita maju satu pasal lagi ya. Tadi Keluaran 12, sekarang Keluaran 13 ayat 18. Ada pernyataan Tuhan yang mengkonfirmasi kembali ya. Keluaran 13 ayat 18, tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju laut Teberau.
ini bicara tentang bangsa Israel yang baru dikeluarkan dari Mesir tadi. Lalu dikatakan dengan siap sedia berperang. Meskipun secara manusia mereka bukan tentara. Mereka pria wanita Yahudi biasa. Mereka mantan budak, mereka mantan pekerja konstruksi, mereka mantan pekerja perkebunan, pertanian. Tapi mereka dikeluarkan oleh Allah dari Mesir menuju tanah perjanjian. Lalu perjalanan mereka dikondisikan seperti prajurit berjalan. Tuhan gak mau mereka berjalan sebagai orang sipil. Tuhan gak mau mereka berjalan apalagi sebagai wisatawan, jalan-jalan hanya untuk yang enak-enak saja. Tuhan mendesain, mengkondisikan mereka berjalan dari keselamatan kepada tanah perjanjian dengan siap sedia berperang. Saudara, setelah kita diselamatkan, Tuhan minta kita siap sedia berperang. Orang Kristen siapnya hanya untuk diberkati. Saudara. Nah, disinilah konfliknya. Disinilah konfliknya muncul. Setelah diselamatkan, kita hanya siap diberkati, hanya siap terima mujizat. Tapi kita nggak siap perang. Kita nggak siap berhadapan dengan masalah, gesekan, konflik, dan sebagainya. Kita masih terkaget-kaget kalau itu terjadi dalam hidup kita. Nah, itulah sebabnya hari ini Tuhan mau ingatkan kita. Ya, kita adalah prajurit Tuhan, mari berjalan dari titik keselamatan di mana kita sudah diselamatkan, lalu kita berjalan sampai nanti hidup kekal. Mari kita berjalan dengan siap sedia berperang. Jangan kaget dengan peperangan. Teruskan dulu ya ayatnya. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Hal yang sama dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang-orang percaya dari keselamatan kepada kehidupan kekal. Lalu bahasa Inggrisnya bagus ya. The Message Bible, kalimat terakhirnya menuliskan begini. The Israelites left Egypt in military formation. Sekalipun ya mereka orang sipil biasa loh. Mereka mantan budak yang gak pernah tahu berperang. 400 tahun, 340 tahun. Mereka gak ngerti gimana perang. Mereka hanya taunya mereka harus bangun rumah-rumah orang Mesir. Mereka harus kerjakan perkebunan orang Mesir. Tapi setelah mereka dikeluarkan oleh Tuhan, Tuhan memformat mereka sebagai pasukan. Israel keluar dari Mesir dalam format militer. Saudara, Tuhan juga mau kita, ayo, format cara berpikir kita prajurit. Format mentalitas kita format, kita proses, kita bentuk. Ya, di format itu dibentuk. Ayo mari desain, ya, satu pengertian, saya prajurit. Prajurit nggak boleh menyerah dengan yang namanya peperangan. Prajurit nggak boleh takut dengan yang namanya pergumulan. Prajurit nggak boleh skip. Prajurit kalau skip, artinya nggak bertanggung jawab dengan tantangan yang harus dia hadapi, itu sebuah pidana militer. Ada hukumnya tersendiri. Nah saudara, ya, Tuhan juga minta, ayo kita format cara berpikir kita. Kita ada di dunia sebagai pasukan Tuhan. Ya, kalau ada masalah, ada tantangan, itu hal biasa. Prajurit itu biasa dengan pengorbanan. Prajurit itu biasa dengan tantangan. Prajurit itu biasa dengan disiplin. Prajurit itu biasa dengan instruksi dari pimpinannya. Ada banyak orang Kristen masih alergi dengan perintah Tuhan. Kok banyak perintahnya sih? Ya, kok banyak aturannya sih? Ya namanya prajurit. Prajurit harus terbiasa dengan instruksi. Ya, prajurit harus familiar dengan aturan-aturan yang memaksa hidupnya harus disiplin. Nah, jadi saudara, kelemahan kita
terekspos pada hari ini. Ada satu kelemahan yang mungkin kita nggak pernah sadari. Tapi puji Tuhan, ya Tuhan baik, Tuhan mengekspos ini karena Dia sayang sama kita supaya kita tidak terus-menerus dalam kesalahan seperti ini. Tuhan ingatkan, ayo hiduplah sebagai prajurit. Aku selamatkan engkau bukan buat enak-enakan. Saudara, dari Mesir ke tanah perjanjian, itu perjalanan yang bukan perjalanan wisata, tapi perjalanan perang. Tuhan gak siapkan karpet merah, red carpet. Tapi Tuhan siapkan tanah merah, yaitu padang gurun, saudaraku. Ya, jangan pikir kalau ikut Tuhan red carpet, wah, mulus, lembut perjalanannya. Enggak. Setelah kita terima Yesus, lalu kita hidup bersama dengan Dia, yang kita jalani bukan red carpet, tapi red sand, red desert, atau padang gurun yang merah, yang kering. Nah, siapkah kita? Nah, saya berdoa kita siap. Saya berdoa kita menjadi orang-orang yang sadar kita prajurit. Ya, kita bukan anak manja dalam kerajaan Allah. Next, ada gambar yang saya mau ajak kita renungkan bersama. Ini bedanya. For orang yang berjalan dalam format militer dengan format wisatawan. Ini wisatawan anggap aja lah ya, lagi dibawa ke city center, ya, shopping center begitu ya. Gemerlap memang. Sementara yang militer, nggak ada yang indah buat dilihat. Bahkan ada beban yang harus dipikul, ya. Kemudian ada arahan-arahan yang begitu memberatkan mungkin ketika harus dilaksanakan. Nah, saudara, kita ada di jendela yang mana? Mengikut Tuhan itu harus dijalani dengan sikap prajurit, bukan sikap wisatawan. Nah, banyak orang Kristen mentalnya mental wisatawan. Bapak Ibu tahu ya, mental wisatawan ya. Hanya mau enaknya, karena merasa udah bayar, ya bayar paket perjalanan. Lalu ya gitu, nggak siap kalau ada hal-hal yang di luar agenda. Nggak siap kalau ada accident yang nggak terduga sebelumnya. Ya, dan gampang protes, gampang ngeluh, gampang nyalahin pihak lain dan sebagainya. Itulah yang mewarnai perjalanan bangsa Israel selama 40 tahun di padang gurun. Padahal Tuhan sudah dari awal, aku keluarkan kamu dari Mesir dan aku minta kamu berjalan dalam formasi militer. Tapi ternyata nggak gampang. Kita tahu ceritanya orang Israel, dikit-dikit ngeluh, dikit-dikit marah sama Tuhan. Ya, makanan kurang dikit, langsung ngambek sama Tuhan. Jadi bangsa Israel menunjukkan bahwa kebanyakan kita memang lebih mudah ada di jendela yang kanan dibanding di jendela yang kiri. Kita maunya berjalan dengan mental wisatawan, tinggal terima enak, tinggal terima jadi, gak usah pusing mikirin apa-apa, semua harusnya sudah tersedia dan sebagainya. Tapi jujur gak gampang untuk kita berjalan sebagai prajurit Tuhan. Tapi sekali lagi ya, Tuhan tidak sedang bernegosiasi, mau gak jadi prajurit. Tuhan sudah menyatakan bahwa saudara dan saya adalah prajuritnya Tuhan. Mau gak mau, saudara? Ya mau gak mau. Jadi ya lebih baik kita segera bersiap. Karena kita gak bisa mengelak. Wisatawan akan kalah di medan perang. Ingat lagi, kenapa Tuhan paksa kita jadi prajurit? Sekali lagi, karena perjalanan kita di dunia adalah perjalanan perang. Kita punya musuh yang tidak berbelas kasihan terhadap kita. Makanya bukan karena Tuhan mau ngerjain kita ya, bukan karena Tuhan mau ngerepotin kita, ayo jadi prajurit, jadi prajurit. Saudara, karena Tuhan tahu hidup di dunia ini perlu mental prajurit. Dan inilah yang kita seringkali gak sadari. Kita pikir hidup aman-aman saja bersama dengan Tuhan. Ya, kita pikir hidup akan baik-baik saja bersama dengan Tuhan. Nah, Tuhan mau ingatkan, kita ada di daerah musuh. Dunia ini ada dalam kuasa si jahat.
Makanya dunia ini selalu arahnya kepada kehancuran. Budaya kita, ya tren-tren yang ada, lifestyle yang ada, semuanya menuju kepada hal-hal yang semakin rusak. Itu tanda bahwa dunia ini bukan daerah yang aman. Dan kita masih ada di dunia, kita hidup di area yang tidak aman. Makanya Tuhan paksa kita, kamu mau gak mau jadi prajurit. Kalau kamu jalani hidupmu di dunia dengan mental wisatawan, kamu kalah. Karena dunia ini adalah medan perang. Bayangkan kalau wisatawan nyasar ke medan perang, konyol saudaraku. Jadi saudaraku, ini bukan tawaran Tuhan. Tuhan membangunkan kita, sadar kalian prajurit. Karena musuh itu ada, real. Iblis itu real. Ya, pekerjaannya juga real. Apakah kita masih merasa, semua aman-aman saja kok? Nggak bisa. Mari hidup sebagai pasukan Tuhan. Sekali lagi, apa sih ciri pasukan? Pasukan itu siap disiplin. Bagaimana? Ya, apakah doa kita disiplin, ketaatan kita juga masih continue? Mari bangun kehidupan yang seperti itu. Lalu prajurit itu terbiasa dengan instruksi, tidak kaget. Perintah Tuhan itu harusnya menjadi hal yang biasa bagi orang-orang percaya. Ya, itulah gambaran seorang prajurit. Next, ada ayat yang Paulus sampaikan kepada kita untuk kita renungkan bersama. Dalam 2 Timotius pasal yang kedua, ayat 3 sampai ayat yang keempat. Dikatakan demikian, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Nah, jujur, ini gak gampang. Karena kalau untuk ikut diberkati gampang, San. Ya, kita pengennya ikutlah diberkati. Tapi Paulus gak bilang begitu. Tapi ikutlah menderita. Jadi penderitaan itu harus dianggap hal yang biasa bagi seorang prajurit. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Nah, dalam bahasa Inggris, The Message Bible dituliskan begini, saya langsung terjemahkan ya ke bahasa Indonesia. Jadi kalimatnya begini dalam The Message. Ketika keadaan menjadi sulit, nah biasanya kita kecewa. Loh, ikut Tuhan kok bukannya tambah lancar, kok malah tambah sulit. Nah, ya, ketika keadaan menjadi sulit, ambillah tanggung jawab. Bukan skip, bukan nyalahin orang, bukan lalu cari jalan pintas. Artinya bertanggung jawablah, hadapilah ketika keadaan menjadi sulit. Ya, ambillah tanggung jawab seperti yang Yesus lakukan. Nah, prajurit-prajurit yang bertugas tidak terjebak dalam transaksi bisnis. Dia berkonsentrasi melaksanakan perintah. Nah, banyak kekristenan kita sifatnya transaksional. Kita harus jujur lah, ngaku lah. Ada banyak kita ke gereja, tujuannya apa? Supaya Tuhan memberkati. Transaksi. Ya, saya berdoa ya supaya Tuhan memberkati. Jadi ada banyak motivasi bisnis dalam aktivitas rohani kita. Nah, harusnya itu nggak boleh ada dalam seseorang yang bermental prajurit. Nah, saya berdoa ya kita mengikis mental bisnismen. Mental ya, saya nggak mencela bisnismennya, tidak. Ya, saya sedang menyoroti mentalnya. Apa-apa tujuannya hanya karena ingin dapat dari Tuhan. Kita lakukan apa-apa hanya berupa pancingan supaya Tuhan membalas kita dengan sesuatu yang kita butuhkan. Saudara, kekristenan itu relationship, bukan transaksional. Ya, Paulus ingatkan ini. Prajurit-prajurit yang bertugas tidak terjebak dalam transaksi bisnis.
ya, tapi benar-benar pengabdian, benar-benar ya kita sadar karena Tuhan sudah begitu baik bagi kita. Kita nggak lagi mengharapkan apa-apa selain bisa membalas kasih Tuhan. Seharusnya seperti itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, ayo perangi semua yang bukan mental prajurit. Ada banyak istilah ya. Ada orang-orang Kristen yang tipe Kristen having fun. Ya, orang-orang Kristen yang fokusnya hanya having fun. Ibadah pokoknya having fun ya. Ikut Tuhan pokoknya pengennya yang fun-funnya saja. Tapi begitu yang berat, yang gak enak, mereka meninggalkan Tuhan. Jangan jadi Kristen having fun. Jangan jadi Kristen pemburu hasil. Pengen hasilnya doang. Tapi nggak menikmati prosesnya. Ya, saya kutip istilah ini dari Profesor Renald Kasali. Ada tipe orang yang penikmat proses, tapi ada tipe orang pemburu hasil. Nah, yang benar adalah kita harus jadi orang-orang yang siap menikmati proses. Karena nggak mungkin ada hasil kalau kita nggak jalani prosesnya. Tapi ada banyak orang, termasuk kita orang percaya, pengennya langsung hasilnya doang. Nggak mau repot, nggak mau susah, maunya skip dari semua yang nggak enak, tapi langsung dapat yang enaknya. Jujur, ada banyak mentalitas yang salah dalam diri kita sebagai orang Kristen. Ya, ada banyak mentalitas yang keliru dan itulah tugas kita untuk memerangi. Jangan jadi orang Kristen yang mau enaknya saja. Kita prajurit, kita prajurit. Sebelum ada kemenangan harus ada perjuangan. Prajurit tahu tidak akan ada kemenangan tanpa perjuangan. Jadi nggak bisa jadi Kristen having fun. Nah, ada satu contoh di Alkitab. Contohnya nggak main-main. Raja Daud sendiri. Next. Ada kasus yang pernah terjadi dalam hidup Daud. Tertulis dalam 2 Samuel 11 ayat 1 dan 2. Ceritanya begini, ya. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang. Artinya apa? Itu musim perang. Jadi zaman dulu tuh ada perjanjian tak tertulis. Perang dan damai itu ada musimnya. Biasanya kalau musim dingin itu bukan musim perang karena berat. Zaman dulu belum ada teknologi peperangan seperti sekarang. Jadi mereka ada kesepakatan tak tertulis ya, di mana ada musimnya perang dan ada musimnya damai. Nah, ini cerita di mana musim perang sedang berlaku. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud adalah raja yang harusnya dia maju berperang. Karena memang lagi musimnya berperang. Tapi Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba. Sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Ngapain di Yerusalem? Ayat 2. Sekali peristiwa pada waktu petang ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya. Dalam bahasa lain, ketika Daud ada di kursi nyamannya, ya, di sofa nyamannya, tempat pembaringannya. Jadi sementara raja-raja yang lain perang, Daud memilih untuk santai. Ya, Daud nggak mau repot-repot berperang seperti raja-raja yang lain. Daud memilih tinggal di istananya lalu membaringkan diri dalam kenyamanan. Lalu berjalan-jalan, nganggur. Ya, nggak ada kerjaan begitu ya. Lalu berjalan-jalan di atas soto istana, tampak kepadanya dari atas soto itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya, bla 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 bla, dan kita tahu cerita selanjutnya bagaimana. Inilah momen di mana Daud jatuh dalam dosa akhirnya. Dari mana cerita kejatuhan Daud dimulai? Bukan karena ada iblis, Goliat yang menjatuhkan dia, tidak. Kalau saya boleh simpulkan, titik awal kejatuhan Daud adalah
dia lupa bahwa dirinya seorang prajurit yang harus berperang. Karena musim perang, tapi Daud memilih untuk santai. Daud memilih untuk menikmati yang enak-enak saja. Daud menolak untuk berperang, dia utus saja Yoab. Yoab, kamu wakili saya berperang. Dia skip. Saudara, padahal ini musim perang, ini musim di mana banyak musuh maju ke medan perang. Tapi Daud santai saja. Nah, ada banyak kita juga begitu. Kita nggak sadar bahwa hidup ini adalah medan perang. Kita seringkali nggak sadar bahwa hidup ini sampai pada musim kritis. Tapi kita anggap, tenang aja lah, ikut Tuhan, kita pasti enak dan sebagainya. Makanya kita disuruh berjuang nggak mau. Dan mari jangan terjadi lagi seperti apa yang Daud pernah alami. Sementara ini musimnya orang harus berjuang, kita memilih santai. Saudara, ada banyak anak Tuhan yang sedang berjuang habis-habisan. Ya, karena hidup itu gak gampang. Jangan kita lalu membangun mentalitas yang salah. Ya, jangan hanya karena semuanya baik lalu kita bermalas-malasan. Kalau kita mau berjuang, ada saja hal yang bisa kita perjuangkan kalau mau. Sadari bahwa kita ini prajurit. Kalau memang musimnya harus berjuang, biarlah kita tidak segan untuk melakukannya. Supaya nggak ada celah untuk iblis menjatuhkan kita. Ya, nah, next. Untungnya Daud sadar ya, ada ayat yang kemudian dia tuliskan dalam Mazmur 144 ayat yang pertama, yang mungkin dia sudah belajar dari pengalamannya itu. Nah, dia berkata dari Daud, nah, terpujilah Tuhan gunung batuku yang mengajar tanganku untuk bertempur dan jari-jariku untuk berperang. Jadi Daud mengingatkan kita, Tuhan gak selalu ya datang untuk menguatkan tangan kita. Tapi kadang-kala Tuhan datang untuk mengajar tangan kita berperang. Ya, Tuhan gak selalu datang untuk menggenggam, menggandeng tangan kita. Tapi Tuhan akan datang untuk memaksa tangan kita berperang. Tadi pagi saya sampaikan sebagian dari ayat ini juga. Tuhan itu bukan cuma juru selamat, Bapa yang baik, gembala yang baik. Tapi dia adalah the coach. Dia pelatih dalam hidup kita. Dan dia ingin latih kita berperang. Dia ingin latih kita memenangkan pergumulan-pergumulan kita. Nah, seringkali kita syok ketika dia datang sebagai seorang pelatih. Karena yang kita inginkan dia datang hanya sebagai Bapa yang baik. Yang kita rindukan dia datang sebagai penyembuh, pemberi berkat dan sebagainya. Dia bisa datang dalam figur yang seperti itu. Tapi ada waktunya dia datang dalam hidup kita dalam figur seorang pelatih. Siapkah kita untuk itu? Tapi ya ini bukan siap gak siap. Sekali lagi ini bukan negosiasi. Ini adalah statement firman Tuhan. Aku akan datang tidak selalu sebagai penyembuh dan pemberi berkat. Tapi aku akan datang sebagai pelatih yang akan melatih kamu untuk bertempur. Saya berharap kita siap menyambut Tuhan dalam sosoknya sebagai pelatih. Nah, next. Tapi ya ini persoalannya begini. Ya kita selalu lebih senang ditolong terus daripada dilatih oleh Tuhan. Jujur ya, inilah problem kita kan. Ya, kita pengennya adalah hasil akhirnya. Prosesnya kita nggak mau ikuti. Para prajurit itu tidak kaget dengan proses. Mereka tahu kok ketika mereka memutuskan menjadi prajurit, sudah tergambar proses yang panjang yang harus mereka lewati. Sebelum mereka jadi jenderal dan sebagainya. Nah, saya berharap kita tidak terus seperti ini. Hanya mau ditolong, tapi nggak pernah mau dilatih. Yang terakhir, saya lihat. Ada gambar tentara cadangan, Army Reserve. Bapak Ibu tahu ya, sebelumnya. Bapak Ibu tahu ya, bangsa Israel
Israel itu negara kecil, jumlah pasukannya nggak banyak dibanding negara Arab di sekitarnya. Mesir, Libya, Irak, Syria, dan sebagainya. Tapi selalu kalau ada konflik, mereka menang. Padahal jumlah pasukan mereka nggak banyak dibanding negara-negara Arab yang bergabung melawan mereka. Salah satu kuncinya, rahasianya adalah semua warga Israel itu adalah prajurit cadangan bagi para tentara resmi mereka. Jadi yang namanya ibu rumah tangga, pelajar, dokter, lawyer, businessman, semua orang sipil di Israel itu selalu siap dikerahkan ke medan perang untuk membantu kekuatan militer resmi yang mereka miliki. Makanya nggak pernah ada kalahnya, karena tidak ada satu warga pun yang bermental warga sipil, yang hanya pengen dilayani oleh pemerintah mereka. Tapi semua warganya sadar bahwa mereka adalah prajurit yang siap dibutuhkan oleh pemerintah. Ya, ini faham namanya ampiktioni. Dalam bahasa Ibrani, ampiktioni itu mirip faham jihad. Ya, Bapak Ibu tidak asing dengan istilah jihad ya. Jadi orang-orang biasa yang siap berperang demi faham mereka. Nah, ternyata orang Yahudi juga punya faham yang mirip jihad, yaitu ampiktioni. Mereka sadar kalau negara mereka membutuhkan, sekalipun mereka ibu rumah tangga, mereka siap berperang. Jadi gambarnya seperti ini, ya. Di luar mereka mungkin jubahnya sipil, karyawan, dokter, suster, lawyer, tapi di dalam bukan berarti mereka pakai dua seragam begini, enggak. Ya, ini hanya gambaran bahwa yang ada di dalam batin mereka itu jiwa militer. Makanya negara mereka kuat. Ya, negara mereka nggak ada matinya. Karena semua warga negaranya sadar bahwa mereka prajurit Tuhan. Mereka sadar bahwa negara mereka ada di daerah yang berbahaya. Makanya mereka siap selalu berperang. Nah, saudaraku, Tuhan juga ingin sadarkan kita. Kerajaan Allah seharusnya isinya bukan warga sipil kerajaan Allah. Tapi prajurit-prajuritnya Tuhan. Ya, ayo beri tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Bagaimana kerajaan Allah bisa kuat di dunia? Kalau warganya selalu hanya ingin dilayani, merasa berhak dapat fasilitas, kayak warga sipil begitu. Kalau kerajaan Allah ingin kuat di bumi, kita semua warganya harus bermental prajurit. Makanya Tuhan mau sampaikan ini, Dia curahkan unek-uneknya. Ayo jangan jadi orang Kristen yang hanya having fun saja. Ya, tapi kita juga siap into the war. Ya, siap masuk ke medan perang. Kita nggak kaget, kita nggak skip, kita nggak menyalahkan Tuhan, tapi kita siap hadapi semuanya. Yang terakhir, pemusik bisa siap di tempat. Allah kita punya gelar. Salah satu gelar yang kita harus kenal dari Allah kita adalah El Gibor. El Gibor artinya the mighty one in war. Seorang yang perkasa di medan perang. Itulah Allah kita. Ya, Zefanya 3 ayat 17. Dikatakan demikian, Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan. Nah, kata pahlawan di situ, ya, Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai El Gibor. Sebagai seseorang yang sangat perkasa di medan perang. Ya, El Gibor yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Memang peperangan tidak mudah. Menjadi prajurit tidak mudah. Tapi kita harus selalu ingat, Tuhan ada bersama dengan kita. Allah yang perkasa dalam medan perang itu ada bersama dengan kita para prajuritnya. Dia bukan jenderal yang hanya ada di meja, lalu prajuritnya ada di medan perang, ya, dianya aman di mabesnya, kira-kira begitu ya. Enggak, saudaraku. Dia adalah jenderal perang yang ada di medan perang bersama dengan umatnya. Ya, dialah El Gibor. Lalu Yosua pasal 5, penutup. Yosua pasal 5 ayat 14. Malam itu Yosua sedang ketakutan. Dia sedang kebingungan, ini strategi apa ya yang harus saya gunakan untuk masuk ke tanah perjanjian. Dia tahu ada banyak raksasa di tanah perjanjian.
Dan dia tahu tidak mudah untuk merebut tanah perjanjian. Malam itu dia nggak bisa tidur. Tuhan tahu Yosua sedang kebingungan. Makanya dia hadir. Di ayat yang ke-14 Yosua 5, Tuhan datang dan berkata, "Akulah panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang." Bahasa aslinya, sekarang aku datang untuk engkau. Wow. Saya percaya Tuhan juga siap datang untuk saudara dan saya. Bukan hanya dia siap datang untuk Yosua yang sedang kebingungan. Saya tahu ada banyak kita juga sedang bingung. Ini gimana Tuhan? Pertempurannya gak gampang. Pergumulannya gak mudah. Saya percaya Tuhan juga akan datang untuk saudara dan saya. Akulah panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang. Lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah. Menyembah dan berkata kepadanya, "Apakah yang akan dikatakan Tuanku kepada hambanya ini?" Saudara, peperangan memang gak enak. Dipaksa menjadi prajurit juga gak enak. Tapi satu penghiburan kita, Tuhan menyertai kita sebagai prajuritnya. Ya, dialah pahlawan perang kita dan dia siap datang untuk saudara dan saya. Dia bergirang karena Anda. Tuhan tidak sebel dengan kita. Tuhan gak muak dengan kita. Sefanya mengatakan dia ada di antara kita. Ia bergirang dengan sukacita. Ia bersorak-sorai karena kita. Saudara, Tuhan sangat gembira dengan kita semua. Ayo mari berperanglah bersama dengan dia. Ya, bertanggung jawablah sebagai orang-orang yang telah diselamatkan. Kita gak takut dengan yang namanya tantangan. Kita gak kecewa, pahit dengan yang namanya pergumulan. Kita akan hadapi bersama dengan Tuhan. El Gibor, Allah yang perkasa di medan peperangan. Mari kita berdiri bersama-sama, yuk. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari biarlah Tuhan Engkau bangkitkan setiap kami yang lemah. Sekarang berkata, "Aku kuat, aku prajurit Tuhan. Tuhan ada bersama dengan aku." Allah panglima bala tentara dalam peperangan ini ada dan datang untuk aku. Saudara yang sedang lemah, ayo kuatkan hatimu. Engkau prajurit Tuhan. Engkau pasukan Tuhan. Engkau tidak berperang sendiri. Tapi Tuhan yang mengutus engkau berperang ada bersama dengan kita semua. Hari ini aku datang untuk kamu, kata Tuhan. Mari kuatkan hatimu bersama. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung. Oh, di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus menolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan. Sekali lagi ya, ayo jangan lemah. Segala perkara dapat ku tanggung dalam Dia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Limpahkan berkat kawan-Mu, limpahkan damai setia.
Kedua tangan katakan, limpah